Tommy ya Pak, gimana masa depan nikel dan outlook harga nikel 2 sampai 3 tahun ke depan? Ketika harga nikel 15.000 atau lebih rendah, banyak nikel yang tutup termasuk di Australia. Iya, setuju Pak, benar. Bahkan nggak cuma di Australia. Kalau kita lihat beberapa company yang cash cost-nya tuh lebih tinggi dari 15.000, itu juga udah banyak yang tutup artinya. Jadi biasanya kalau artinya kan berarti supply akan kayak semakin terbatas sampai nanti tuh harga akan kembali ke istilahnya namanya zero economic profit gitu ya. Jadi seperti itu sih. Jika semua smelter telah selesai dan beroperasi, cadangan nikel Indonesia hanya cukup untuk 8 tahun. Ya, ini salah satu concernnya adalah kayak nikel ini terbatas ya. Makanya kemarin tadi kan ada salah satu newsnya adalah kita harus beli nikel dari Filipina. Nah, jadi itu pertanyaannya adalah plus konsumsi Cina yang cukup besar. Iya. Iya, jadi itu sih Pak, sebenarnya sama nih. Kalau saya sih ngeliatnya buat yang harga nikel ya, sebenarnya in the short, medium term nih, saya nggak lihat apa ya, belum banyak katalis positifnya. Nah, itu kita bilang nih, pertama yang mungkin kita bahas yang gedenya dulu ya, yang dari sisi nikel yang kepake buat stainless steel, karena itu kontribusinya bisa sampai ke 70%. Cuman intinya sih sebenarnya buat yang kepake dari 70% ini dari sisi supply dan demand-nya masih lumayan berat sih. Pertama dari sisi demand ya, China belum terlalu bagus. Mungkin dengan adanya kebijakan suku bunga yang lumayan ketat, itu juga translasinya recovery propertinya lumayan berat gitu ya. Pemerintah China udah kasih banyak banget stimulus, cuman kayaknya belum terlalu jalan, indeks propertinya masih negatif gitu ya. Itu jadi PR sih menurut kita. Nah, dari sisi supply itu sebenarnya kan kita ada beberapa katalis positif. Salah satunya banyak perusahaan nikel yang udah tutup gitu ya. Itu yang pertama. Kedua, Indonesia udah melakukan moratorium. Jadi udah nggak ada smelter baru lagi, rotary kiln, yang bisa berproduksi. Karena itu jadi PR-nya. Permintaannya turun, produksinya terlalu banyak. Jadi kalau teman-teman coba liatin di China, itu benar-benar kondisinya adalah oversupply. Nah, jadi seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi lumayan berat nih buat yang di segmen ini ya. Nah, yang di smelter yang Etspal itu yang kita bilang itu tadi tuh bahwa EV ecosystem itu resiko paling besarnya itu adalah teknologi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat yang kalau yang pengembangannya sekarang orang tuh lagi ngembangin ya contohnya adalah yang modelnya tuh pakai hydrogen. Itu jadi PR kalau seandainya bisa kejadian. Kalau kita lihat kan juga pelan-pelan orang juga sekarang tuh udah lagi ngembangin yang lithium ferrofosfatnya itu tadi ya. Itu kan mereka kayak kan PR-nya lithium ferrofosfat itu kan sebenarnya adalah density kan. Jadi ibaratnya kan kalau nikel itu kan bagusnya dari sisi density-nya. Jadi mereka kalau misalnya long range bagus gitu ya. Nah, cuman si lithium ferrofosfat itu tuh udah beberapa perkembangan, jadi density mereka tuh makin tinggi gitu ya. Salah satunya masukin mangan. Nah, jadi kita lihat nih banyak banget nih sebenarnya perkembangan-perkembangannya. Apalagi kalau misalnya orang buat beli mobil listrik, salah satu pertimbangan yang paling signifikan itu kan adalah harga. Nah, PR-nya adalah kalau misalnya pakai nikel base-nya, nikel mangan kobalt NMC, itu lebih mahal pasti. Nah, jadi itu sih sebenarnya menurut kita kayak agak tough ya sebenarnya ya kalau buat nikel related bisnis ya. Kalau kita ngomonginnya buat dari sisi long termnya. Walaupun sebenarnya masih ada tetap pangsa pasarnya masing-masing ya, karena contohnya kalau yang misalnya modelnya NMC itu tadi tuh cocok sebenarnya buat yang negara-negara yang model itu panjang-panjang ya. Kayak contohnya di Eropa, yang modelnya highway gitu ya kayak di US. Cuman kalau misalnya model base yang kayak China, ini yang sebenarnya tuh lebih short range gitu ya. Kayaknya LFP itu lebih cocok. Kayak Indonesia juga lebih cocok pakai LFP. Pertamanya geothermal.